Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya selalu semoga saudaraku sehat semua insyaallah. Amin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai ini ngajinya sifatnya tematik lah, kondisional, sesuai dengan realita yang nampak dalam kehidupan kita. Negeri ini sedang terdegradasi tentang nilai-nilai etika dan moral. Yang biasa nangkap maling tapi mbahnya maling gitu. Coba, ada kan? Biasa nangkepin maling, koruptor, tapi dia sendiri biangnya gitu. Gimana coba? Yang katanya wakil rakyat tapi produk hukum yang dibuat menyengsarakan rakyat. Coba. Ini kan sudah sangat parah negeri ini. Kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Seperti apa yang Allah ada warning dari Al-Quran itu, Allah katakan di surat Al-Isra ayat 16, apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Kata Allah, bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, menjalankan hukum-hukum Allah. Tetapi kalau mereka banyak melakukan perbuatan dosa maksiat, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah, yang segera datang adalah azab. Allah putuskan akan mengadab negeri itu, akan Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Realita yang nampak di depan mata kita, apa yang terjadi? Wakil rakyat digaji sama rakyat begitu gede, tapi menyengsarakan rakyat, menindas rakyat, mendolimi rakyat. Mengerikan ya, apalagi kalau dikuatkan di ayat 165 surat Al-A'raf, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna anisu wa akhadna alladhina dhalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika mereka sudah melupakan peringatan-peringatan yang datang pada mereka, ulamanya pun tidak peduli dengan kerusakan umat ini. Kemudian pejabatnya, birokratnya diingatkan nggak mau dengar. Pemerintah tidak mau dengar nasihat ulama. Berarti kondisi umat ini sudah parah gitu. Ulama nggak mau nasihat karena takut atau nggak tahu kenapa. Atau pejabatnya diingatkan nggak mau dengar. Malah ngatain, kalau kamu pinter kenapa kamu nggak jadi pejabat? Kalau kamu pinter kenapa nggak jadi presiden? Gimana gitu? Kalau kondisi sudah seperti itu, kata Allah, dunia ini akan diazab oleh Allah, yang diselamatkan hanya dai. Anjayna ladina yanhauna anisu. Kalau masyarakat sudah lalai, tidak mau dengar peringatan-peringatan, enggak memperhatikan nasihat-nasihat, maka yang diselamatkan Allah hanya orang-orang yang terus mencegah orang berbuat jahat. Wa akhadna alladhina dhalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun.
Kata Allah, aku azab mereka orang-orang zalim sebab mereka terus berbuat fasik. Nah, ini bahaya sekali. Oleh karena itu ngaji kita sekarang diingatkan kembali soal adab gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Minhajul Muslim halaman 103 pasal kelima, babnya fil adab ma'a nafsi, bab beretika terhadap diri sendiri. Karena sekarang banyak orang nggak tahu diri gitu loh. Makanya perlu kajian adab ini. Di mana-mana saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fil adab ma'a nafsi, dalam beretika terhadap diri sendiri. Yu'minul muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayatih al-ula wa saniyah mauqufatun ala madda ta'dibi nafsi. Dibaca Arabnya dulu ya. Wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha kama anna saqauha manutun bi fasadiha wa tadsiyatiha wa khubthiha wa dzalika lil adillatil atiyah qauluhu ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surat Asy-Syams ayat 9-10. Wa qaulihi ta'ala innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Walladzina amanu wa amilus solihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Terdapat dalam suratul A'raf dari ayat 40, 41, 42. Wa qaulihi ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Coba digali makna di balik lafaz ini. Yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fil kilta hayataihi al-ula wa thaniyah mauqufatun ala madda ta'dibi nafsi. Seorang muslim mengimani bahwa sesungguhnya kebahagiaan dalam dua kehidupan dunia maupun akhirat nanti, al-ula dunia, saniyah akhirat, terletak pada sejauh mana ia beradab terhadap diri sendiri.
berusaha mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, sebagaimana kebinasaan dirinya itu juga ditentukan sejauh mana kerusakan-kerusakan yang ada pada dirinya, kekotoran-kekotoran yang ada dirinya, dan keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Wadzalika, yang seperti itu, lil adillatil atiyah, sebagaimana dalil-dalil berikut ini. Pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Juga firman Allah di ayat berikutnya, innalladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong atasnya, la tufattahu lahum, tidak dibukakan untuk mereka, abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhuluna, dan tidak akan mereka memasuki surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga ada seekor unta masuk lubang jarum. Kapan Pak kira-kira ada unta segede itu masuk lubang jarum yang kecil itu? Jadi mustahil gitu. Kalau ada orang bilang orang kafir saya masuk surga, surgane sopo? Memang orang kafir masuk surga, kata Allah, kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Allah memberi perumpamaan seperti itu. Yang masuk surga itu Allah jelaskan, ya, waladina amanu wa amilus solihat, gitu. La nukallafu nafsan illa wusaha, orang-orang beriman dan beramal soleh, kami tidak memaksakan pada diri seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Baru ulaika ashabul jannah, mereka lah ahli surga, gitu loh. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allah pun menegaskan lagi di ayat yang berikutnya dalam surat Al-Asr, surat yang pendek, yang kata Imam Syafi'i dalam statementnya, lauma anzalallahu illa hadhihi surah lakafat, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, hanya satu surat pendek ini saja cukup nasihat bagi seluruh manusia, gitu loh. Begitu ucapan tegas Imam Syafi'i setelah membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, lau ma anzalallahu illa hadhi surah lakafat. Itu komentar Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya satu surat ini saja cukup. Maksudnya nasihat bagi manusia. Semua manusia pasti rugi kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dilanjut wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, mereka saling memberi nasihat tentang kebenaran, tentang yang hak. Al-haq tentu dari Allah, al-haqqu mir rabbik. Hak itu datangnya dari Allah dan Rasul. Kalau dari Allah, Allah katakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak dari Rasul, Rasul mengatakan la yakulu Muhammadun illa haqqan wa la yakhruju min lisani Muhammad illa haqqan.
Tidak berkatalah Muhammad kecuali yang benar. Tidak keluar dari lisan Muhammad kecuali kebenaran gitu. Kebenaran mutlak dari Allah dan Rasul. Rasul pun menegaskan kembali dalam hadis riwayat yang lain, perawinya Imam Muslim sini, kullukum yadkhulul jannah illa man aba, setiap kalian umatku akan masuk surga kecuali yang enggan gitu loh, kecuali yang kagak mau, kata orang Betawi. Qalu, bertanya sahabat, qalu itu sekurangnya 5 orang sahabat sampai sebanyaknya 8. Jadi sekelompok sahabat nanya bareng-bareng, ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Kalau bahasa orang Medan, bodoh kali itu orang masuk surga nggak mau gitu ya. Qala, jawab Nabi, man atau ani dakhalal jannah, siapa mereka yang taat padaku dia masuk surga. Wa man asoni faqad aba, yang bermaksiat denganku dialah yang enggan masuk surga. Maka hidup ini yang kita harus perjuangkan, bagaimana hari-hari memeriksa amal kita, ketaatan kita kepada agama ini. Adakah perintah-perintah Allah yang tertinggal dalam ketaatan? Kita istighfar. Adakah sunnah-sunnah Nabi yang kita abaikan? Kita istighfar. Sabda Nabi berikutnya, kulun nas yaghdu fabai'u nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia di pagi hari mereka menjual diri. Ada yang memperbaiki dirinya dan ada yang merusak dirinya. Yang memperbaiki dirinya ya banyak amal-amal soleh, yang merusak dirinya banyak melakukan keburukan. Seperti yang Allah tegaskan tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari maksiat dan dosa, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya dengan maksiat dan dosa. Allahu Akbar. Kama yu'minul muslim bi anna ma tatahharu alaihi nafs wa tazkuwa huwa hasanatul iman wal amalus salih. Sebagaimana juga seorang muslim, kesucian dirinya, kebersihan dirinya adalah bergantung pada bagusnya iman yang ada pada dirinya. Kalau orang imannya bersih, imannya tauhidnya bersih dari khurafat dan syirik, maka akan berdampak kepada amal-amal yang baik. Ya. Jadi seseorang hatinya bersih, jiwanya suci, itu terletak pada iman dan amal soleh yang ada pada dirinya. Hari-hari kita periksa amal kita. Sampai Nabi bilang, man sarodhu hasanatuhu wa sa'adhu sayi'atuhu fadzalikal mu'min. Kalau kita ingin mengoreksi diri kita, mukmin atau belum kita ini, kata Nabi, tanda-tandanya begini. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kita bergembira atas itu. Alhamdulillah, saya semalam bisa bangun tahajud. Alhamdulillah, pagi-pagi saya bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, saya bisa bersedekah subuh. Alhamdulillah, saya sebelum tidur sempat baca Quran 1 juz. Ya, itu serba alhamdulillah. Kemudian dia merasa berdosa atas keburukannya. Kenapa kemarin saya tidak baca 1 juz? Kenapa kemarin saya tidak bersedekah?
kenapa semarin mulut saya kok ngomongin tetangga. Itu orang yang selalu berpikir seperti itu, selalu introspeksi dan muhasabah, itulah mukmin. Bahagia dengan kebaikan yang dikerjakan dan merasa menderita kalau ada dosa-dosa yang terlanjur dikerjakan. Masya Allah. Wa ana ma tadassa bihi wa takhbuthu wa tafsidu huwa sayiatul kufri wal ma'asi. Dan orang mukmin menyadari yang menyebabkan jiwanya, dirinya kotor, ya tak? Yang menyebabkan mengotori dirinya itu adalah karena apa? Karena keburukan, kebusukan dan kejelekannya kufur dan kemaksiatan yang ada dalam hatinya. Saya kalau nggak salah sering mengingatkan bahwa menurut Al-Quran, sejak Allah turunkan Al-Quran ribuan tahun yang lalu kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampai hari ini Allah menjelaskan ada 12 macam penyakit rohani manusia. Saya sudah pernah menjelaskan itu. 12 macam penyakit rohani diulang-ulang. Dua yang pertama penyakit kufur dan syirik. Orangnya jadi kafir dan musyrik. Asbab penyakit kufur dan syirik, orangnya menjadi kafir dan musyrik. Sekarang pertanyaan saya, hari ini ada nggak orang kafir? Ada nggak orang musyrik? Sepasang penyakit yang kedua, faksha dan mungkar. Saya mau tanya bapak-bapak, orang yang biasa nangkap koruptor, dia sendiri jadi koruptor, itu faksha enggak itu? Keji enggak perbuatan itu? Wakil rakyat tapi memproduksi hukum yang menyengsarakan rakyat, itu keji enggak itu? Faksha itu kan, itu loh. Jadi penyakit yang namanya rohani, faksha dan mungkar itu ada. Saya sudah pernah menjelaskan, penyakit faksha dan mungkar pemicunya adalah tipu daya setan dan hawa nafsu. Coba kita sama-sama ngaji ini. Orang melakukan perbuatan keji dan mungkar itu penipu atau pemicunya tipu daya setan dan hawa nafsu. Bagaimana tahu? Coba dibaca surat An-Nur ayat 21. Bimbingan Allah kepada hamba-hamba yang beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan kau turuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil faksha wal mungkar. Siapapun yang ikuti langkah setan, setan memerintah manusia kepada faksa dan mungkar. Jadi orang melakukan perbuatan faksa dan mungkar itu ngikuti perintah setan. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, karunia Allah atas kalian orang beriman, kata Allah, tidak seorang pun kalian bersih, luput dari tipu daya setan. Walakin Allah yuzaki mayasya, akan tetapi Allah dengan karunia-Nya memilih para hamba-hambanya, hamba pilihannya yang dibersihkan dari tipu daya setan. Termasuk, mudah-mudahan termasuk kita-kita ini orang-orang pilihan Allah, Pak. Ya. Karena kalau kita orang yang kesetanan nggak mungkin ke masjid kita ini. Gitu loh. Ini pilihan Allah semua. Wallahu yuzaki mayasya wallahu sami'un alim. Allah mensucikan hati hambanya, itu orang-orang yang Allah pilih, orang yang Allah kehendaki.
karena Allah itu sifatnya mendengar dan maha mengetahui. Perbuatan fahsya dan mungkar pemicu yang lain adalah hawa nafsu kita. Sampai ada seorang nabi mengucapkan kalimat yang kalimatnya diabadikan Allah dalam Al-Quran, diwahyukan kepada nabi kita dan kita baca tentang bahayanya hawa nafsu. Kita kenal nabi yang paling ganteng kan, Nabi Yusuf. Ucapannya itu indah, diabadikan dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat 53, pas juz itu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Pengakuan Nabi Yusuf, saya tidak merasa bersih dari kesalahan. Nafsu mendorong manusia kepada keburukan kecuali yang dirahmati Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pertanyaannya, mengapa Nabi Yusuf mengucapkan itu? Tiba-tiba mengatakan saya tidak merasa bersih dari kesalahan. Memang kenapa dia? Dirujuk kembali ke ayat 24 surat Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf ini pernah dirayu, ya, ketika di dalam kamar dikunci pintunya oleh Imro'atul Aziz, Yusufnya dirayu, hampir terpedaya dianya. Kita tahu bagaimana Allah yang berfirman, ayat 24 surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh istrinya Kitfir Aziz, penguasa Mesir, sangat menginginkan Yusuf. Kalau bahasa Betawi pinggir, ngebet banget ya sudah sama Yusuf ini, pengen banget. Yusufnya gimana? Wahamma biha, hampir terpedaya. Seorang wanita cantik, muda, suaminya tua lagi, dia masih muda ya, cantik jelita, merayu anak bujangan ganteng keren gitu. Sopo sing ora gelem gitu, sopo yang nggak terpengaruh. Itu kelas Nabi saja hampir terpedaya, apalagi model kita ini, bapak-bapak. Orang nggak dirayu aja nyosor ke sono-sono, ya kan istilahnya gitu. Anak bahasa anak sekarang kan gitu, pura-pura ngerayu, nggak dirayu aja nyosor itu, nyari coba. Lah kelasnya Nabi beda. Dia hampir terpedaya pun merasa dosa gitu. Maka sampai mengaku wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak merasa bersih dari kesalahan. Nafsu mendorong manusia kepada keburukan kecuali yang dirahmati Allah. Karena Allah pilih Yusuf sebagai seorang nabi maksum dari berbuat salah, maka diselamatkan oleh Allah. Rayuan Zulaikha nggak mempan gitu loh. Dalam kajian ini nanti akan ketemu juga bab muraqabah ya. Kajian bab beretika pada diri sendiri ini. Karena ada langkah-langkah orang beradab kepada diri sendiri, langkahnya ada 4. Bocorannya itu padahal masih panjang ini. Pertama taubat, yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah, yang keempat mujahadah gitu. Langkah-langkah orang beradab pada diri sendiri, taubat pertama. Ternyata taubat itu luar biasa kemuliaannya, Pak. Ya. Kalau Bapak mau baca di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 7 sampai 9,
mulianya orang mukmin yang bertobat itu mendapat 5 doa malaikat, Pak. Itu mulianya orang bertobat. Kalimatnya berbunyi begini, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiru lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Berikutnya, Rabbana wa adkhilhumul jannah jannati adnin lati wa'atahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Terakhir, wa qihimus sayiat wa man taqis sayiat yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fauzul adzim. Ada yang buka Al-Quran nggak itu? Surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Allah menceritakan malaikat pemikul ars yang 8 dan malaikat yang di sekeliling ars. Apa kerjanya, Pak? Hari-hari bertasbih, mengkuduskan Allah, mensucikan Allah, memuji-muji Allah. Di samping sibuk dengan takdis tahmid itu, malaikat menyempatkan, meluangkan waktu mendoakan orang-orang mukmin yang bertobat gitu. Wa yastaghfiru lilladzina amanu, meluangkan waktu malaikat yang 8 dan pemikul ars dan selain yang itu sekitar ars mendoakan. Pertama, apa ucapannya? Ya Allah, rahmatmu dan ilmumu maha luas, meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah mereka orang-orang mukmin yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mereka yang berjalan di jalanmu selalu fi sabilillah. Wa qihim adzabal jahim, lindungi mereka dari azab neraka jahim. Doa berikutnya, Rabbana wa adkhilhumul jannah, ya Allah masukkanlah orang-orang mukmin yang bertobat itu ke surga. Tidak hanya yang bertobat saja, wa man sholaha min abaihim, juga orang-orang soleh dari kakek moyang mereka, dari bapaknya, mbahnya, mbah buyutnya dan seterusnya. Yang bertobat kita, yang dapat manfaat semuanya dapat. Kakek moyang kita dapat. Wa azwajihim, istri-istri kita dapat. Kalau istrinya satu ya istri doang itu, ya kan? Wa dzurriyyatihim, anak keturunan kita dapat manfaat. Coba. Innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa, maha bijaksana. Baru doa terakhir, wa qihimus sayiat, lindungi mereka ya Allah orang mukmin yang bertobat dari keburukan-keburukan fitnah duniawi. Wa man taqis sayiat yauma idzin faqad rahimtah, siapapun hambamu yang engkau lindungi dari fitnah-fitnah duniawi, kelak di hari kiamat termasuk golongan orang-orang yang engkau rahmati. Wa dzalika huwal fauzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Maka beretika kepada diri, langkah pertama tobat ini luar biasa. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu dengan taubat yang baik, taubat yang sahih. Asa rabbukum ayyukaffiru, mudah-mudahan dengan taubatmu nasuha itu
Tuhanmu akan menghapuskan darimu keburukan-keburukanmu. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Setelah dosamu dibersihkan, wa yudkhilakum jannah, Allah memasukkanmu ke dalam surga. Yang Allah beri bocoran di surga itu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Tentang keindahannya lah. Wa masakin thayyibah, rumah tinggal yang istana yang indah-indah. Allah juga berfirman di ayat yang lain, surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. Coba, taubat itu bukan memalukan, taubat itu menguntungkan. Tapi berapa banyak manusia yang sadar diri, yang tahu diri, yang beradab pada diri sendiri. Hari ini karena banyak orang sudah nggak tahu diri, maka perlu diingatkan. Saya baca hadis Nabi yang bunyinya begini, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu sama muslim yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Ketika sahabat mendengar sabda Nabi ini heran. Ya Rasulullah, kalau bahasa orang Betawi, nggak saleh itu orang zalim suruh ditolongin. Kalau nolong orang yang zalimi kan betul ya Rasul. Kalau nolong orang zalim gimana tuh gitu. Sebelum kita tanya, sahabat udah nanya duluan. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya heran. Kalau menolong orang yang dizalimi itu betul, tapi menolong orang zalim itu bagaimana? Gitu. Terus qala, kata Nabi, tahjuzuhu an dzulmi, hentikan penzalim dari kezalimannya. Wa kadzalika nasruh, begitulah cara kita menolong dia. Caranya bagaimana? Ya pejabat yang nggak bener pecat, ganti gitu. Atau orang yang dipilih ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, nggak usah dipilih lagi gitu. Sekurangnya kan begitu, ya kan? Cara menghentikan bagaimana? Ya begitu caranya. Kalau pakai istilah tembangannya wong Jawa Timur kayak gini, kaspela gondorio bayang lincak, oke tinggine, gitu kan? Gak sampai golek olio tinggal geletak, oke gantine, gitu kan? Gitu. Itu istilahnya kalau seorang laki-laki kasmaran dengan perempuan, ngelamar, yang satu ditolak gitu. Ya ganti lainnya, ngelamar lagi gitu. Kalau ini istilah bujangan yang ngelamar-ngelamar diterima-terima gitu loh. Ya kalau kita orang dipilih kok nggak ngurumangsani kalau dipilih sama rakyat. Sakar PDW, ya besok jangan lagi gitu. Rakyat sengsara, ya Pak. Saya kemarin dengar Pak ada berita, sahih beritanya. Keadaan masyarakat di negeri kita ini sangat menderita. Kemarin di bagian Garut sana, dalam satu hari seorang penghulu melaporkan satu hari itu ada 5.000 kasus perceraian. Saking sulitnya ekonomi. Coba, bukan sedikit toh. Satu hari sampai 5.000 cerai. Saking sulitnya ekonomi. Itu akibat apa? Ya akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang nggak pro rakyat gitu.
Maka saya sering sampaikan itu di mimbar-mimbar Jumat. Kemarin pun sempat ketika Jumat saya mengingatkan sabda Nabi, usi al khalifata min ba'di bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada para pemimpin sepeninggalku agar bertakwa kepada Allah. Modal jadi pemimpin takwa dulu. Kalau belum punya modal itu jangan mimpin lah. Punya sifat takut kepada Allah itu luar biasa. Punya sifat taat pada perintah Allah. Wa usihi bi jama'atil muslimin. Aku wasiatkan kepada para pemimpin supaya memperhatikan jamaah kaum muslimin. Yu'adzim kabirahum. Yang sepuh-sepuh dihormati. Jangan dianggap laskar tak berguna, jangan. Kadang-kadang dinasihati sama seniornya nggak mau dengerin gitu kan. Gitu. Wa yarham saghirahum, sayangi yang muda-muda. Jangan dikritik sama mahasiswa itu langsung digebukin mahasiswanya. Gimana inti? Nggak boleh itu. Disayangi itu anak muda. Dia kreatif gitu. Wa yuwaqiru alimahum, orang ulama-ulama dimuliakan, nasihat-nasihat didengerin, jangan dicuekin ulama. Wa alla yadribahum faydillahum, pemimpin jangan sekali-kali memukul rakyat dengan tujuan ingin menyengsarakan rakyat, menghinakan rakyat, nggak boleh. Pukulan bisa tangan langsung, bisa kebijakan melalui mulutnya yang menyengsarakan rakyat, nggak boleh. Wasiat Nabi ini nggak diperhatiin sudah, bahaya kan? Wa alayat ribau fayudilum, pemimpin tidak boleh memukul rakyat dengan tujuan menghinakan rakyat, nggak boleh. Wa alayukhisahum fayukafirahum, pemimpin tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang menakut-nakuti rakyat sehingga rakyat yang tadinya muslim jadi kafir, tadinya mukmin jadi kufur. Ada dialog antara di kalangan orang-orang miskin, istri bertanya pada suami, "Pak, sesuk iki iso mangan apa ora? Pak, kita masih bisa melanjutkan kehidupan apa enggak?" Gitu loh. Anak-anak besok bisa sekolah apa enggak? Jadi keluh kesah yang ada itu kan menguras imannya, merontokkan imannya, seolah-olah dia enggak percaya dengan Allah, enggak yakin dengan janji-janji Allah. Itu kalau penyebabnya kebijakan penguasa, dosanya kayak apa yang punya kebijakan itu? Menakut-nakuti rakyat. Wa ala yuksiyahum fayaqta'na naslahum, pemerintah tidak boleh menyuruh rakyat mengkebiri dengan tujuan menghapuskan keturunan, nggak boleh. Dulu ada kebijakan yang namanya KB, sampai ada istilah vasektomi, tubektomi itu kan. Itu kalau sampai hati orang itu nggak yakin dengan janji Allah, nggak yakin dengan firman Allah, Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzukukum wa iyyahum, jangan kau bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin, takut menderita kemiskinan. Karena yang memberi rezeki anakmu dan kamu bapaknya Allah, gitu loh. Sampai Nabi pernah pesan tazawwajul wadudal walud, kalau masih ada bujangan sini, ingat pesan Nabi, nikahilah wanita-wanita yang cinta suami dan banyak melahirkan keturunan, gitu. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah, aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak di hari kiamat. Saya pernah dengar juga itu, seorang penghulu memberi nasihat pengantin, hadisnya itu tazawwajul wadudal walud
fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah, tapi ujungnya bisik-bisik penghulu, dua aja ya, jangan banyak-banyak anak. Itu tafsirnya salah itu. Kalau nanti ketemu dia di hari kiamat sama Nabi, kamu menerjemahkan hadisku sembarangan aja, gimana itu? Wong Nabi menyuruh nikahilah wanita yang cinta suami dan banyak melahirkan keturunan. Ini habis baca hadis itu ujungnya anaknya dua aja ya, jangan banyak-banyak. Itu berarti kan menyalahi asli tafsirnya. Nanti di hari kiamat dituntut sama Nabi yang begitu, membelokkan tafsir. Sabda Rasulullah tentang taubat, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Nabi itu istighfarnya sehari 100. Kita berapa, Pak? Ya, saya menyarankan, menganjurkan sebaiknya kita ini sebagai bentuk cinta kepada Allah, sehari itu pagi ba'da subuh begini istighfarnya 100, salawatnya 100. Tanda cinta kepada Allah kita apa? Kita bertasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Itu tasbihnya seluruh makhluk, itu tasbihatnya seluruh makhluk kayak begitu. Tanda cinta kepada Nabi, selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina juga boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kenapa pakai Sayyidina? Nabi sendiri bilang, ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku ini adalah pemimpinnya anak Adam dan tidak sombong. Kalau Nabi sendiri menyebut sayyid, lah kenapa kita mensayyidkan Nabi kemudian dibilang bid'ah itu? Kenapa? Oh, Nabi sendiri bilang, ana sayyidu bani Adam. Aku ini sayyidnya anak Adam. Wala fakhr, dan tidak sombong aku. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak salah. Karena Nabi sendiri bilang, mengatakan saya ini sayyidnya anak Adam. Hanya petunjuk Nabi, saya sendiri mengamalkan kalau dalam sholat saya nggak berani pakai Sayyidina gitu. Di luar sholat saya pakai. Karena pernah satu ketika Nabi ditanya oleh sahabat begini, ya Rasulullah, innallah wa malaikatahu yusholluna ala nabi kaifa nusolli alaik. Ya Rasulullah, Allah dan para malaikat kan berselawat untuk Nabi, terus kami ini bagaimana cara berselawat kepada Nabi? Nabi diam, nunggu wahyu datang dulu. Setelah wahyu datang, Nabi memanggil, aina sa'il, mana yang tanya tadi? Kata Nabi, ana ya Rasulullah. Oh, kamu tanya ya bagaimana cara berselawat? Terus Nabi bilang, kulu, ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pakai Sayyidina itu, gitu loh. Dengan hujah itulah maka saya kalau dalam sholat saya nggak berani pakai Sayyidina. Jadi asli yang Nabi ajarkan kepada sahabat begitu. Di luar sholat nggak masalah. Itu selawatnya para sayyid itu di Mekah sana, Madinah sana, maupun di luar negeri yang lain, itu pakai Sayyidina mereka, nggak masalah. Ya selawatnya Gus Baha, selawatnya Abdul Somad, ya Sayyidina. Hujahnya jelas terang.
Jadi satu hari itu Nabi istighfarnya 100, Pak. Ya. Kita mau berapa? Saya anjurkan pagi ba'da subuh begini 100 istighfar, ba'da sholat asar 100 istighfar. Tanda cinta pada diri sendiri, gitu loh. Orang beradab ya begitu, merasa banyak dosa, maka istighfar terus. Fadilahnya apa? Man lazimal istighfara yaj'alallahu fi kulli dhaikin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan istighfar, Allah akan menjadikan untuknya segala problematika kehidupan yang sulit-sulit, Allah beri jalan keluar, ada solusinya. Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu fadilah manfaat istighfar. Nabi pun mengatakan berikutnya, man taba qabla an tatul asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Umatku yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat tempat terbenam, Allah menerima tobatnya. Artinya sebelum hari kiamat datang, tobatnya diterima. Kalau kita bertobat sementara matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak diterima tobat. Nabi pun bersabda, Innallah azza wa jal yabsutu biyadihi yadahu bitaubatil abdi limusi'il lail ila nahar wa limusi'in nahar ila lail hatta tatlu asmin maghribiha. Imam Muslim meriwayatkan, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jal yang maha mulia maha agung membentang tangan rahmatnya untuk menerima taubatnya hamba-hamba Allah yang melakukan keburukan-keburukan di malam hari, ditunggu sampai siang hari. Istighfar enggak hamba itu? Allah juga membuka tangan rahmatnya untuk menerima taubat hambanya yang melakukan keburukan-keburukan siang hari, ditunggu sampai malam hari. Sampai kapan itu? Sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, sampai hari kiamat. Betapa maha murahnya Allah kepada hamba, betapa maha rahimnya Allah. Maka jangan sampai kita, lesan kita tidak istighfar, karena Allah itu maha murah, siap memberi ampun kepada hamba. Ingat sejarah, Pak, saya selalu mengingat sejarah. Ada bimbingan Allah melalui Rasul kepada seorang penjahat perang Uhud, akhirnya orang itu masuk Islam. Turun 3 ayat, Pak, ketika Nabi mendakwai Wahsy bin Harbin, pembunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Akhirnya didakwai Nabi sampai turun 3 ayat, akhirnya Wahsy masuk Islam. Itu karunia Allah itu. Ayat yang pertama surat Furqan ayat 70, ayat yang kedua An-Nisa ayat 48, ayat yang ketiga turun surat Az-Zumar ayat 53. Bunyinya, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada pendosa itu, memang enggak disebut nama Wahsy, tapi hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah sanggup mengampuni dosa semuanya, karena Allah itu sifatnya maha pengampun, maha penyayang. Akhirnya Wahsy masuk Islam. Wah, ini saya mau Muhammad masuk Islam. Gara-gara itu 3 ayat turun. Itu bentuk kerahiman Allah dan kerahiman Rasul. Kita ajak istighfar 3 kali, Pak, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan nasuha. Ngajinya sampai di sini, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Baru dibahas satu langkah untuk beradab kepada diri sendiri adalah taubat. Taubat sendiri maknanya wal muradu minha at-takhalli an sa'iri dzunub wal ma'asi. Arti taubat di sini kita membersihkan diri dari semua perbuatan dosa dan maksiat. Wa nadam ala kulli dzambin salifin. Menyesali atas perbuatan dosa yang telah lalu, yang sudah terlanjur kita kerjakan. Wal azmu ala adamil udah ila dzambin fi mukbilil umur. Berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi terhadap dosa-dosa yang sudah terlanjur kita kerjakan dahulu di sisa-sisa umur kita ke depan. Tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Namanya taubatan nasuha. Wadhalika yang seperti itu liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala sudah dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha sampai akhir ayat. Begitulah, semoga ada manfaatnya ngaji kita ya, insyaallah. Sudah isyraq belum? Isyraq itu kalau saya biasanya 6-nya lewat 15 gitu. Soalnya kalau belum masuk isyraq jatuhnya haram sholat kita. Sholat ini tidak boleh pada saat tuluk, artinya matahari terbit belum sempurna. Tuluk namanya, haram. Ghurub juga begitu, matahari baru ghurub, belum sampai sempurna ghurubnya, itu haram sholat. Menyolati jenazah nggak boleh, menguburkan jenazah nggak boleh, di tiga waktu dah. Agar bermanfaat ngaji kita tutup kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.